masa lalu gua di sini ngobrolin. Oke, kalau soal Islam itu indah semua orang mungkin udah tahu. Nah, yang belum orang tahu nih, Ustadz Maulana tuh udah pernah punya pacar belum sih? Maulana. Kali-kali. Ustadz Maulana nggak pernah pacaran ya. Ustadz Maulana nggak pernah pacaran. Lo, Ustadz Syamsuddin pernah pacaran atau? Yuhu, selamat tahun baru 2017. Oke, BOB episode kali ini bintang tamunya seorang ahli dibilang apa, boleh bilang seorang yang sangat ahli di bidang agama. Ya, ada temen gue yang ganteng banget, badannya gede banget. Oke, ada Syarat. Yang gede banget ya. Gede banget. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada Ustadz Syam. Hai, assalamualaikum semuanya. Pangling mungkin ya? Pangling nggak? Enggak lah, sama aja kok. Pakai peci. Enggak, lo kan identik dengan peci tar. Iya, peci yang aneh-aneh juga. Hah? Peci yang ada, menurut gue sih apa ya? Bling. Bling. Oke, lo Ada apa nih? enggak? Gue tadi kebetulan habis jalan. Teman gue di bawah, nah gue pikir kontak lu kebetulan ada di sini, ya udah kita ngobrol. Ini kalau boleh tahu, ini gue request tuh udah sekitar 3 bulan dan baru hari ini kesampaian. Gila aja. Sorry. Aduh, gimana nih? Sorry. Hah? Karena gue males juga sih kalau misalnya waktu kita sempit terus kita Iya. mau bikin sesuatu. Iya, jadi kurang begitu. Iya. Jadi pengennya yang lebih nyantai juga kan. Nah, Oke. ngobrolnya jangan obrolan biasa. Bukan obrolan Bukan biasa. obrolan Benar biasa. sekali. Banyak teman-teman gue yang nanya, yang minta gitu request. Lo ngomong dong, bukan cuma sama artis selebritis yang gimana tuh Pak, sama sosok figur anak muda yang muslim gitu, dalam artian yang islami. Gue pikir siapa ya? Oh benar, lu orangnya yang tepat. Dan buat teman-teman gue nih pasti yang lagi lihat sekarang, penasaran kan siapa sih sebenarnya Ustadz Syam ini? Nah, kita bongkar di sini. Siap-siap kan? Jangan lah. Oke. Pertama yang gua tanya nih, lu sebenarnya terbebani nggak sih dengan predikat Ustadz gitu? Orang-orang panggil Ustadz ya. Ngerasa gimana gitu? Sebenarnya sih terbebaninya justru ketika lo udah dipanggil Ustadz, lo udah dihargain, terus tiba-tiba teman lama lo datang, terus manggil nama lo dengan nama biasa gitu. Oke. Walaupun Hey itu, bro, hey iya, Sam iya, gitu. Oke, terus itu sebenarnya ujian terbesar sih, ujian terbesar ketika lo udah gak dihargain lagi. Kalau sekarang dipanggil Ustadz tuh sebenarnya bebannya karena lo harus bisa bener terus gitu loh. Orang nggak mau lihat lo salah, orang nggak bakalan nerima kalau lo salah karena lo orang yang harus bener terus. panutan berarti ya, secara Panutan, otomatis. panutan. Tapi sebenarnya itu satu hal yang sangat sulit gitu, karena manusia biasa. Oh iya, menurut lo kan boleh dibilang masih muda ya. Usia lo berapa sih? Iya, sekarang? 24. Gila, Lo sama gue berapa beda lagi? berapa tahun? Ya, ada lah. Ya, beda-beda tipis lah, saya tipis. nggak mau bongkar ini. Tipis. Oke. Awal muasal nih, Ran. Mungkin Asal muasal. asal muasal, sorry. Awal muasal mana? Asal muasal. Lu mungkin banyak juga yang orang yang pengen tahu awal-awalnya itu masuk ke Islam itu indah gimana sih? Cerita awalnya lu apa casting dulu, apa tiba-tiba langsung nyemplung atau gimana tuh? Awalnya gabung di Islam itu indah. Waktu itu kan Ustadz Maulana ceramah tuh Oke. sendirian. Ustadz Maulana ceramah sendirian ya. Maulana ceramah sendirian. Terus Ustadz Maulana diminta sama Trans TV untuk bikin skripnya. Jadi setiap Ustadz Maulana ngomong, ada yang nulis apa yang diomonginnya. Jadi ada pertanyaan jawaban. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan jawaban. Gua lah yang ditunjuk sebagai timnya. Ada gue Dari Ustadz Maulana itu. Ustadz Maulana. Nah, lu kenal Ustadz Maulana itu dari mana? Nah, Ustadz Maulana kenalnya dari Makassar. Ustadz Maulana ceramah, gue yang ngaji. Ustadz Maulana ceramah, gue yang ngaji. Oh, emang sebelumnya udah. Sama mater sama beliau. Oh, oke. Pesantren. Gue yang nulis sama beberapa orang, ada waktu itu gue bertiga. Gue Hashim Manto itu bertiga. Jadi yang bikin. Terus tulisan gue nyampe ke Trans TV, kata orang Trans TV, nih anak nggak usah bikinin skrip buat Ustadz, sekalian mereka yang bikin tema karena mereka ngerti agama gitu. Oke. Jadi di TV itu jarang yang ngerti agama kan. Maksud
maksudnya bukan yang khusus ke agama. Oke. Kalau yang ngerti sih banyak, tapi yang khusus ke agama jarang. Jadi pembuatan tema-tema Islam itu indah, gue yang bikin sama teman-teman gue. Jadi episode hari ini misalnya apa gitu, jomblo di bawah mati misalnya, jomblo sampai mati misalnya, Astagfirullahaladzim, gak boleh. Oke, ya. orang-orang yang terzolimi misalnya. Ya. Itu gue yang bikin awalnya. Terus beberapa tahun kemudian gue berhenti bikin temanya karena gue ngimamin di Kubah Emas, di Masjid Kubah Emas, Oh, di Depok. lo sempat berhenti dulu, sempat ngimamin. Ya, Maksudnya ngimamin tuh continue gitu. continue. Jadi gue karena sibuk ngimamin, gue nggak bisa lagi bikin skrip sambil kuliah juga kan. Ngimamin di Kubah Emas. Itu tiap sholat berjamaah lo yang ngimamin. Iya. Berarti lo stay di sana? Saya di sana, tapi cuma 2 hari kan imamnya banyak, jadi 2 hari gitu sip. Oh, bersip-sip. Oke. Terus? Setelah itu mereka mikir kan, ini bisa ngaji ya ternyata. Ya, mereka baru tahu kalau gue bisa ngaji. Iya. Akhirnya suatu waktu Lewat ke apa? lewat Ya. ditutup Edit aja. Sewaktu-waktu. suatu waktu Ustadz Maulana berangkat umroh nih, berangkat umroh apa haji gitu ya. Oke. Berangkat umroh, gue diajakin sama produsernya, namanya Mas Hans ngajakin gue, Sam bisa ngaji gak? Ya udah, gue masuk ngaji 1 ayat. Itu berarti episode pertama lo itu yang ngaji itu. Ngaji 1 ayat, paling berapa detik, cuma dapat durasi 15 detik atau 30 detik. Wih, masuk TV gitu kan. TV, 15 detik. Terus. Akhirnya besoknya gue dipanggil lagi nih. Oke. Belum tiap hari. Minggu depan pagi lagi ngaji. Terus tiba-tiba bertahap gue, ngaji jangan ngaji doang dong, kasih terjemahannya. Jadi akhirnya gue baca Qurannya, baca terjemahannya juga. Bertahap, bulan masih dipakai nih gue ngaji terjemahan, recording lagi. Selain penjelasan dong, ya udah tuh, udah bertambah tuh durasi gue sekitar 2 menit ngaji penjelasan gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan gue dicoba buat bawa kisah. Banyak bawa kisah, setelah bawa kisah udah disuruh tausiah gitu. Oh, jadi awal mulanya kayak gitu ya? Ya, jadi awal kenalnya gitu, gue bikin skrip. Berarti maaf kalau gua bilangnya, berarti bukan instan itu semua ya? Enggak dong. Emang udah ada dasarnya dari Iya dong. dari awal. Oke. Jadi gue sih mungkin pernah berpikir juga teman-teman, wah ini ustad apa dadakan atau ustad cuma buat-buatan. Iya. Karena enggak ya, berarti lu emang menekuni agama tuh emang dari kecil ya? Dan dari masa-masa SD mungkin atau SMP. Kalau SD itu gue umum, tapi bokap kan orang agama juga ya. Oh iya. Bokap tuh orang agama juga, keras kalau pendidikan kami keras, bokap nyokap dua-duanya gitu. Kelas 6 SD gue dipaksa buat ngafal Quran, di sekolah gue disuruh pesantren. Di sekolah disuruh pesantren SMP jadi SMP SMA baru balik lagi di SMA. Berarti lo boleh dibilang hafiz ya? Amin. Oke. Luar biasa sekali. Oke, kita flashback ke masa lalu. Gua di sini ngobrolin. Oke, kalau soal Islam itu indah semua orang mungkin udah tahu. Nah, yang belum orang tahu nih, Ustadz Maulana tuh udah pernah punya pacar belum sih? Maulana. Ustadz Maulana nggak pernah pacaran ya. Ustadz Maulana nggak pernah pacaran. Lo Ustadz Syamsuddin pernah pacaran ataupun lagi punya pacar sekarang? SMA gue pacaran. Oke. SMA gue pacaran. Pas kuliah udah enggak. Karena di kampus gue lagi semua. Oke, iya. Terus Di kampus tuh lagi semua. Terus SMA tuh pacarannya karena gue habis dari pesantren ya. Oke. Di pesantren itu kan cowok semua. Iya. Gue keluar dari pesantren masuk SMA di Madrasah Aliyah An-Nahda, itu pesantren juga. Iya, Cuman iya. digabung cewek-ceweknya. Beringas sama Beringas cowok. langsung. Wah, pas keluar dari sangkar tuh kayak keluar dari sangkar. Gak makan gitu ya? Ya, pacaran tuh gue. Boleh tahu pacar pertama lu siapa? Pacar pertama gue. Gak apa-apa disebutin di sini. Gak apa-apa. Harus di BOM itu nggak ada yang dirahasiakan. Oke. Lo bilang ke dia atau sebutin halo gitu, sekedar celo aja. Oke, kalau apa di sini nih tahu. Pacar pertama gue namanya Ulfa. Ulfa. Oke. Halo Ulfa. Sekarang Iya. Ulfanya udah jadi hafizah luar biasa. Iya. Tinggal di mana gitu? Sekarang orang Makassar juga. Orang Makassar sama juga. sekolah gue dulu. Ada pengalaman hal-hal terindah waktu kalian pacaran? Waduh. Waktu dia kan anak pinter ya. Pinter banget, ranking mulu. Bahasa Inggrisnya jago, matematikanya jago. Sekarang udah hafal Quran juga, udah hafizah. Itu yang bikin gue tertarik. Karena
karena dia pintar dan gue nggak pernah sekolah dan langsung masuk Alia dan langsung masuk SMA. Jadi gue nebeng, bukan nebeng, ada PR gue nebeng, ada PR gue nebeng. Jadi gitu guys, kalau mau cari teman yang bermanfaat. Iya. Sekalian membantu gitu. Iya. Oke. Membantu. Nah, itu berapa lama tadi menjalin kisah asmara itu? Berapa lama ya? Lumayan lama. Lumayan lama, 2 tahun kali. Udah 2 tahun. Terus putus gitu aja. Maksudnya karena dia mau sekolah, gue mau sekolah dan kita juga udah mulai mikir kayaknya salah nih gue nih masih sekolah gitu. Terakhir komunikasi sama dia kapan? Masih komunikasi sampai sekarang. Masih akrab kok. Akrab. Ada niat balikan lagi untuk nikah gitu atau apa? Oh my god. Masih masalah jodoh ya. Masih aja, oke. Tapi yang sekarang ini ada ya? Nggak ada. Serius loh? Sekarang nggak ada. Oke. Sama adiknya itu, temen penyiar lo, adiknya Asli Oki Setiana Dewi siapa? Ricis. Gimana? Ricis tuh orangnya asik, gampang akrab. Gue sempet akrab sama dia. Akrab apa akrab gitu? Enggak, gue nggak pernah pacaran sama Ricis, nggak pernah pacaran. Jadi sini gue klarifikasi ya, gue nggak pernah pacaran sama Ricis. Samping gue nggak mau pacaran, dia juga nggak mau pacaran ternyata. Iya. Karena takut sama kakaknya. Gue sama takut sama Ustadz gue. Oke. Gue juga Oh, udah nggak mau pacaran ya, Ricis ya? Nggak mau pacaran. Cun. Oh itu sebenarnya bentar. Oke, terus? Iya, dia emang nggak pacaran. Gitu. Oh iya. Tapi dekat. Cuma dekat. Pengalaman nih yang paling menurut lo terkesan konyol ataupun gokil nih sewaktu di Islam itu Indah apa ya? Ketika lo lupa mungkin ayat apa dan terjemahannya apa, lo pernah ngalamin kayak gitu nggak sih sebagai manusiawi gitu ya? Pernah lupa gue. Pernah lupa? Itu ketika kan kebanyakan live di situ kan? Iya. Apa tuh? Waktu kapan lo Dan? Waktu menerangin soal apa dan lo salah di situ? Gue pernah lupa ayat tuh. Pas kan gue nggak pernah pakai Quran tuh. Iya. Jadi gue lupa ayatnya. Udah beberapa kali sih. Lupa ayatnya, terus gue. Tapi kalau lupa stuck nggak pernah. Enggak. Karena itu emang gue siapin dari malam tuh. Iya. Gue nggak pernah ganti kalau belum gue kuasain betul tuh. Tapi yang namanya manusia kan. Iya. Lupa gue ulangi lagi. Alhamdulillah udah dapet. Gitu. Kalau yang konyol-konyol banyak sih. Kayak apa? Misalnya kemarin tuh karena ada satu baru misalnya kan. Jadi lucu semuanya. Kalau pas. Tapi paling rese sih kalau bahas masalah jodoh tuh pasti gue yang lo paling kena. Iya, kan gue sendiri yang belum gitu. Enggak, lo menerangkan tentang jodoh harus gini-gini sementara lo belum. Oke. Ujian juga buat gue. Oke Tan, kita ada permainan satu kata nih. Jadi di sini gua cuma nanya ke lo satu kata, dijawabnya cuma satu kata dan itu gua cuma kasih waktu 2 detik. Nah di sini benar-benar spontanitas lo ketika gua gua nanya, misalkan contoh Bacun Hakim gila, misalkan kayak lo ya, contoh gitu. Nah tapi gua akan random itu semua, siapa orangnya ataupun gimana, gua langsung di sini. Kita masuk permainan satu kata. Oke, Ustadz Samsudin. Baik. Satu kata buat Ustadz Maulana. Cerdas. Oke. Satu kata buat Oki Setiana Dewi. Baik. Buat Bang Padlan. Padli. Royal. Oke. Satu kata buat Bapak Jokowi. Hebat. Oke. Satu kata buat Ahmad Dhani. Pinter. Buat Bapak Ahok. Pinter. Satu kata buat Ria Ricis. Tetot. Lucu. Gagal. Tetot. Oke Tan. Harapan lu ke depannya gimana nih? Harapan di karir, di kisah asmara ataupun apalah, lo boleh sebagai pengingat nih tertanggal 5 Januari 2017. Bang, jam lu ada tanggalnya? Ada dong. Gua kagak ada. Ini jam apa? Ih, jam mahal ini. Mahal jamnya. Waduh. Endorse. Endorse ya. Oke Tan, silakan Tan. Harapan lu. Semuanya harus berberkah. Oke. Jadi intinya itu berkah sebenarnya. Walaupun banyak, kalau nggak berkah habis-habis juga. Tapi kalau sedikit, kalau berberkah itu nggak bakalan bisa habis gitu. Jadi semuanya cukup, semakin bersyukur lagi, semakin baik ke depannya. Pokoknya semakin berkah lah. Jodoh. Kalau jodoh. Ada target tahun berapa gitu? Gue sih sebenarnya suka 17 ya. Gue suka 2017 sebenarnya, tapi gue belum. 2019 belum ada tanda-tanda gitu? Belum ada tanda-tanda. Serius lo? Bokap gue suruhnya S2 dulu. Oh iya. Ini 2019 insya Allah. Pesan-pesan ke teman-teman termasuk ke gue sendiri nih. Lo boleh pesan-pesan gimana?
pesan-pesan buat Iya. teman-teman, perbaiki diri sendiri. Oke. Perbaiki diri sendiri dimulai dari hal-hal yang kecil, karena kalau orang kebanyakan mikirin hal-hal yang besar, kadang-kadang hal yang kecil terbengkalai. Misalnya lu mau bikin negara Islam misalnya kan, kalau buat teman-teman negara Islam, lu mikirin negara sedangkan sholat lu belum benar, lu mikirin negara padahal Quran lu belum benar. Jadi mulai dari hal kecil, perbaiki sholat, perbaiki baca Quran, belajar diri sendiri. Kalau kita udah bisa perbaiki diri sendiri, insya Allah kita bisa memperbaiki orang lain. Oke, luar biasa sekali Ustadz Sam. Terima kasih. Oke, jadi gue ngambil kesimpulan gini. Intinya gini, ketika seseorang pingin berubah ataupun merubah situasi apapun itu nggak bisa dengan hanya mengandalkan sekelompok orang berkumpul untuk melakukan sesuatu, tidak, tapi dari diri hati sendiri, terutama dari hati. Kita bersihkan hati dulu, perbaiki semuanya, insya Allah itu energinya menyebar. Amin. Dan jangan Bener lupa kan? berdoa. Jangan lupa berdoa itu. Oke, sekian BOB episode kali ini. Ustadz Sam, ini asli. Oke, thank you, Ustadz. Bukan obrolan Bye. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.